semakin indah azan kita. Makanya tak sedikit orang masuk Islam kena mendengar azan. Kena azan. Jadi dengan azan yang tenang, maka diperintahkan oleh Nabi, kalau anak engkau lahir azankan tengok kanan, komatkan tengok kiri. Perintah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada kebiasaan di suatu tempat ketika jenazah nak dimasukkan ke kubur, diazankan dulu. Jangan dikatakan salah, dia punya dasar. Lahir aja diazankan. Jadi ibu-ibu yang di masjid ini berbekal azan dulu nih. Berbekal azan, diazankan oleh atu mungkin, oleh orang tua kita mungkin. Mungkin orang tua kita tak ada waktu itu, siapa yang ada di situ, mungkin diazankan. Jadi kalau anak cucu ibu lahir, tanya pertama, sudah diazankan belum? Itu tanya pertama. Itu paling penting. Mengapa? Itu dasar. Sudah diazankan belum? Itu pendidikan barulah lahir. Pendidikan dalam kandungan tadilah lahir. Itu pendidikan setelah lahir, itulah azan. Lanjut, Pak. Ibu-ibu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah sholat itu ada nilai persaudaraan. Dan nilai persaudaraan. Kita lihat. Sholat dibutuhkan oleh akal dan pikiran. Sholat dibutuhkan oleh akal dan pikiran. Mengapa? Orang yang sholat, insya Allah akalnya terarah. Siapa yang mengarahkan? Yang memberi akal. Yang memberi akal. Nah, oleh karena itu ibu-ibu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dikatakan beragama orang yang tidak berakal. Makanya anak-anak kita baru dibebani hukum bagi laki-laki dan perempuan kalau seandainya akalnya sudah berfungsi. Saya kan dalam Islam juga dikatakan akal itu berfungsi, ada tanda-tanda. Yang pertama, bagi anak perempuan, maaf, datang bagi anak laki-laki, maaf, mimpi, bersetubuh. Nah, ketika itu wajiblah buat anak-anak kita tadi. Andai kata dia tak solat, dia berdosa. Andai kata dia tak puasa tanpa sebab, dia berdosa. Wajib. Sudah wajib. Kalau sebelum itu dia solat, dia puasa, siapa dapat? Yang dapat orang tuanya. Ada anak-anak TK tu puasa, betul kan? Mungkin ada cucu ibu tu puasa sampai mengelimpin perutnya. Tahu mengelimpin? Juga mau mengelimpin sian. Apa kata itu? Salah puasa lagi cunda, aku nak gayut kan? Dia penuh puasa. Itu anak TK tu penuh puasa. Tapi mak TK ada tak penuh puasa? Mak TK. Nanti Allah Subhanahu wa taala. Ada boh? Mak TK tak penuh puasa, anak TK penuh puasa. Aduh, kira itu rahmat Allah. Nah, ibu-ibu perhatian Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sholat tadi akalnya terarah. Tentu ibu bertanya, ada orang rajin sholat pagi tapi akalnya bengkok-bengkok. Betul? Bengkok-bengkok berarti dia tidak memahami makna sholat. Kadang-kadang ibu dia tu nak bertanya berat hati. Langsung dia apa sekali kan? Akan bengkok-bengkok pada akal juga. Sholat rajin tapi akal bengkok-bengkok juga lagi kan? Dia tidak memahami makna sholat. Ibu-ibu rahmati Allah, kenapa dilurus? Ketika kita sujud, jantung memompa darah ke kepala kita. Dengan sujud. Makanya semakin orang itu rajin sujud,
semakin cerdas. Semakin orang tua rajin sujud semakin cerdas. Semakin rajin sujud semakin cerdas. Nabi Muhammad tak pernah sekolah TK, SD, SMP, aliyah, tak ada. Tapi kenapa cerdas? Karena dia sujud. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku kepingin jadi teman engkau di surga. Kalau engkau kepingin jadi temanku di surga, tolonglah. Apa pertolongannya? Perbanyaklah sujud. Kira-kira ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kita rajin sujud, semakin cerdas, semakin sujud, semakin cerdas, semakin sujud, semakin cerdas, dan pemikiran kita terarah sehingga pada saat itu bisa-bisa kita diberi oleh Allah hikmah. Apa hikmah? Bijaksana. Nah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ibu-ibu rahmati Allah, karena kita sudah tahu begitu pentingnya sholat dan begitu perlunya buat akal, maka laksanakanlah ibadah sholat. Jadi kalau anak ibu nak berangkat kuliah, bilang sholat jangan tinggal nak. Kalau umpamanya kan sekolah kuliah pertama, mak tak minta apa, sholatlah kau jangan tinggal. Jangan lupakan doa mak ayah engkau sini. Dengan doa engkau mudah-mudahan rezeki mak dan ayah lapang bisa memberi biaya untukmu sampai selesai. Kalau di sekolah tak ada lain dulu. Niko jangan tipu pengak. Ya, pengak aku pak. Niko di rumah tadi hilang semua Niko nak belajar elok-elok. Tapi sampai sini kenapa Niko main-main? Saya tak cuma pakai sendal-sendal langsung. Ada berfikir, ya tentu berfikir. Jadi kalau saya sama ayah Niko rumah, belajar dulu. Kalau Niko tu belajar dulu, berarti kau tu haku pada rumah ayah. Menang. Kalau muhasabah tu apabila dibahas masalah mak ayah, itu menangis tu biasa. Kenapa? Dia terasa banyak kesalahan dengan mak ayah. Itu pertama. Jadi solat itu dibutuhkan oleh akal. Yang berikutnya ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, solat juga dibutuhkan oleh jiwa. Jiwa. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang terlepas dari masalah. Kalau tidak ada keseimbangan, goncang jiwa. Makanya apa kata Nabi? Orang yang tak sholat, nak ninggal, belum ninggal, nak ninggal. Ketika nazar, kata Nabi, itu disiksa oleh dengan 3 siksaan. 3 siksaan. Yang pertama lapor, yang kedua haus, yang ketiga roh keluar di iman tak ikut. Disebutkan lagi, yang pertama terasa lapor, yang kedua terasa haus, yang ketiga roh keluar dari badan tapi iman tidak hendak ikut. Jadi apa kata Nabi? Walaupun dia diberi makanan semakanan yang ada di dunia, kata Nabi, dia tak akan kenyang. Sahabat bertanya, kenapa gitu ya Rasulullah? Sebab yang lapor bukan jasadnya, tetapi yang lapor adalah rohnya. Kalau diberi minum dengan air sedunia pun, kata Nabi, dia tidak hilang haus. Kenapa? Yang haus bukan jasadnya, tapi yang haus adalah rohnya. Nah, makanya ketika ibu-ibu saya selesai solat, saya tanya, selesai solat, apa terasa ibu? Ya, di solat itu dibutuhkan oleh jiwa. Semakin kita rajin solat, semakin tenang. Mengapa? Karena ibu tadi sudah mengadu, pada yang menyelesaikan masalah. Nah, kalau
kita mengadu dengan kawan kita, Bu, kan bacaan solat Tuhan itu aja kan. Kita ngadulah sama kawan kita. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, apa betul? Itu tak selesai gitu. Betul? Muat aku dengar dah itu bilang tu kan. Tapi solat ini jangan demikian. Itulah yang dibaca. Tapi hati kita semakin puas, semakin tenang. Ya, ibu rahmati Allah. Orang yang tenang itu dipanggil dengan panggilan khusus. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Apabila kita sudah tenang, kesehatan pun muncul. Kenapa begitu? Sebab jantung memompa darah normal. Tenang. Cuba kalau kita tak tenang, makin kuat jantung, dak tipu. Betul? Itu tinggilah. Kalau dah tenang, makanan yang tak sedap pun jadi sedap. Ya bukan? Walaupun lauknya pucuk ubi rebus dengan sambal lado jintan, kan? Itu meleleh air mata dulu. Tapi sedap rasanya makan, karena makannya dinikmati dalam keadaan tenang. Lah, itu yang foto ni harus lebih lagi, lebih banyak solat, terutama solat sunat. Walaupun jumlah yang kita buat tak banyak, tapi terus menerus. 2 rakaat je solat duha tu, tapi tiap pagi. Kan cuma 2 rakaat dibuat dah solat duha. Orang sampai 8 rakaat awal tu jadilah. Tapi terus menerus. Itu solat sunat. Sehingga diberikan oleh Allah nilai plus, nilai lain sebagai tambahan. Bu, kalaulah rumah ibu tak bercat, tak berhias, agak nyaman tak tinggal rumah? Dah kan? Kurang. Makanya ibu-ibu rajin dicatlah warna-warni, kasih bunga-bunga biar nyaman. Itulah dia gambaran solat sunat. Memperindah. Ibu-ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain solat dibutuhkan oleh jiwa, solat juga dibutuhkan oleh masyarakat. Mengapa? Ibu-ibu rahmati Allah, ibadah solat yang itu lakukan terutama berjamaah, itulah contoh pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok yang sebelah, ngapun tak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok yang sebelah, kemana si aku tak datang? Kita bertanya, umur dia sakit. Dia pergi lagi, rupa tak ada duit pula untuk berobat. Timbullah simpati kita. Mungkin kita musyawarah macam mana mengatasi masalah yang dihadapi oleh saudara kita. Mungkin bisa kita patungan. Yang mungkin suaranya masih bisa didengar, kita telepon kawan dia. Ini kawan saya begini macam mana jalan keluar. Itulah masalah. Tak mungkin kawan kita, tetangga kita, jamaah kita mengalami macam itu, kita biarkan begitu saja. Tak mungkin. Tidak mungkin. Dengan demikian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan ibadah solat. Tak bisa solat berdiri duduk, tak bisa bacaannya sampai selesai. Baca yang wajib saja. Ini baca lama, kalau lama-lama nanti sesak nafas. Baca dulu Al-Fatihah. Iftitah
kira-kira siksaan buat orang yang suka meninggalkan sholat di dunia. Ini di dunia. Nabi katakan yang pertama, tunza'ul barakatu min umri, dicabut oleh Allah berkah dari umurnya. Walaupun umurnya panjang, tapi tak berkah. Karena sudah dicabut. Sudah dicabut berkah itu. Penyebabnya apa? Tak sholat. Apa kira-kira tanda-tandanya? Semakin berumur, semakin tak mau beribadah. Ada? Mana orang yang tunjuk tangan? Takut dah, jangan sebut-sebut itu rahasia perusahaan. Cukup ibu tahu aja. Jangan sebut si A, si B, si C, tak boleh. Ini kita sama belajar juga. Itu di lapangan, boleh ikut tengok. Di lapangan. Hati-hati. Makanya jangan sekali-kali kita tinggalkan ibadah sholat. Tapi orang yang umurnya berkah, ibu rahmati Allah, maaf, satu hari itu macam terasa sekejap buat dia. Kenapa? Nak ibadah terus. Kenapa? Takut kalau dijemput, tapi bekal belum cukup. Ibu nak ke masjid tadi tak dari pagi mentah jam berapa pun ya kan telepon pisahkan sendiri. Betul tak? Kan gitu. Takut nanti maaf tertinggal. Lepung pisahkan. Ada mungkin kita ditaruhkan dalam tas. Ibu nak cucu usil diambil pula kan ada ibu yang usil tu ada cucu usil nama dia. Ada mengaku neneknya kan. Itu persiapan dari pagi. Jadi takut kita ibu rahmati Allah. Umur bekah itu cabut. Makin tua, makin jauh dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal guru dah datang sama dia. Guru datang tu pada diri sendiri. Apa tu? Jari cemari dah mulai lesot. Betul? Jadi sangat mulai lesot. Didempol kayak apapun tetap lesot. Kalau di rumah tu kan yang cek yang usah kan didempol kan, ratu kembali, tapi jari kaki kita jangan diharap. Tetap lesot. Itu tidak bisa dibohongi. Itu guru yang Allah berikan. Tapi ibu-ibu rahmati Allah, dia tidak juga mampu menangkap hal-hal yang semacam ini. Karena keberkahan umur dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi summa a'udzubillahi min dzalik. Berlindunglah kita kepada Allah dari hal yang demikian. Makanya kita harus selalu minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini hamba yang suka beribadah kepadamu. Jangan jadikanlah, ya Allah, keluarga kami ini, ya Allah, baik sepeninggalan kami, jadi hamba yang suka beribadah kepada Engkau. Oleh karena itu kita tak tahu, mungkin doa kita pada waktu itu dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap hal yang demikian. Kita takut anak cucu kita, ibu-ibu rahmati Allah, menjadi anak yang suka menyepelekan solat. Itulah yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, untuk mendidik anak itu suku melaksanakan ibadah solat itu tak mudah. Dimulailah dari mulai dini atau dari diri kita. Mengapa begitu? Sebab anak cucu itu selalu menengok kita. Kalau dia cucu perempuan, ibu kalau sore pakai mukena berwudu, nanti dia minta mukena. Betul? Kalau ada cucu laki-laki atau anak laki-laki melihat ayahnya atau atuknya pakai peci solat, dia nanti minta peci, minta baju koko. Tapi kalau nenek dan atuk tak pernah begitu, cucu pun begitu. Mengapa? Sebab rumah
itu madrasah petamu. Rumah tangga itu madrasah pertama. Apa yang dibuat oleh kita, anak itu nampak, maka dia akan mencontoh. Boleh saja mungkin ibu udah berbuat semuanya, solat udah semuanya sudah, anak tak mau. Jangankan kita, anak Nabi Nuh aja begitu. Faham bu? Udah ibu usahakan semua baik-baik betul-betul. Jadi jangan terlalu fikir lagi. Kena ada ibu yang stres dikit sampai 9. Bu, usahakan anak kita, usahakan cucu kita, anak Nabi Nuh, anak Nabi Lut aja begitu. Tapi kita jangan pernah menyerah untuk berbuat supaya anak cucu kita tidak meremehkan ibadah solat. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, ibu-ibu rahmati Allah, tuhasimalus sholih min wajah. Orang yang tak sholat dicabut tanda orang yang soleh dari wajahnya. Juga laki-laki. Kalau perempuan dicabut tanda orang yang solehah dari wajahnya. Apa tanda-tandanya? Ibu rahmati Allah. Tak bersinar. Orang yang rajin sholat bersinar, bersih. Itu ibu ngomong, saya rajin sholat kuku saya hitam juga. Memang dah dasar kulitnya hitam. Walaupun kulitnya hitam, tapi cahayanya itu maksudnya. Awal mau sholat, ubah putih, ubah putih. Macam itu. Bukan itu maksudnya. Itu cahaya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang meninggal, kemudian ketika akan dimasukkan ke dalam kubur, wajahnya bersinar berseri-seri, maka itu suatu tanda bahwa dia orang yang selamat dari di dalam kubur. Kan sering ibu nampak, dah mandi dia dikasih celah, dibedak sikit, comel aja buat. Tapi bagi yang tak sholat, dikasih bedak macam hantu kubur. Udah nak kubur sebelum benar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memandang pun ngeri. Ngeri. Itu tak bisa dibohongi, kena ada dalam hati kita ngeri, tapi tak boleh dicakap. Dia maju. Ngeri itu mandang. Tapi orang yang sholat tadi, bu, maaf, senang itu mandang. Walaupun dia sudah jadi jenazah. Itu tak sikit yang nak cium. Tak sikit. Misalnya adalah guru ibu cium dari jenazah, batal tak duduk jenazah? Tak. Jadi duduk jenazah tak batal. Yang batal duduk itu yang hidup. Duduk itu yang hidup. Ini kalau sempat batal duduk jenazah itu pernahlah duduk itu kan? Nanti yang batal itu jenazah kita orang kita yang hidup. Itu kira ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin kita sholat, semakin rajin kita sujud, semakin rajin kita baca dalam sholat tadi, semakin bercahayalah. Karena udah bercahaya tadi, kuburannya pun terang. Terang kuburan. Tapi kalau kita tak sholat, walaupun kita berwasiat, bang, ngaku, kalau saya tinggal abang membuka saya jangan sama bang. Mana dekat rumah aja. Ngaku itu nanti masukkan bola lampu gelap. Aku takut gelap. Itu tak merubah keadaan. Tidak merubah keadaan. Jadi kalau nak terang, itulah laksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu kan dulu sudah saya sampaikan ada 5 perkataan orang yang sudah meninggal. Kalau kau nak terang kuburan, bangunlah tengah malam, sholatlah tahajud walaupun 2 rakaat. Itu 5 permintaan
orang yang sudah meninggal. Itu besar. Ibu-ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinnya berjamaah itu semuanya ini termasuk hamba Allah yang melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'akhjiruhu Allahu alaihi. Setiap amal yang ia kerjakan, Allah tidak akan memberi pahala kepadanya. Baik, Nabi katakan begitu. Kalau kita tak solat, amal ibadah itu yang lain tak diberi oleh Allah pahala. Mari kita lihat firman Allah dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dzulmanu ma'an hatta idza ja'ah lam yajidhu syai'a. Orang-orang yang ingkar amal-amal mereka laksana partamugana di jalan yang datar, disangkakan air oleh orang-orang yang haus, tetapi bila didatangi ia tidak mendapatkan sesuatu. Ini ingkar saja. Walaupun ini kafir ya. Ingkar. Awak haus, itu haus. Haus, panas, padang pasir, situ ada bersinar, itu sampo air, itu pergi. Tahu-tahu air tak ada. Kecewa tak? Pun nak protes lah. Surah An-Nur 39. Sudah jelaskan Allah semuanya buat hambanya. Dan hal ini pun sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya kepada umat. Jadi oleh karena itu, ibu rahmati Allah, jadi amal ibadah yang pertama diwajibkan oleh Allah ibadah sholat. Amal ibadah yang pertama nanti diperhitungkan ibadah sholat. Jadi apa guna ibadah sholat sunat? Untuk menutupi kekurangan ibadah sholat wajib. Ada kurang-kurang kita tutupi. Nah, setelah kita selesai baca sholat, kita melaksanakan sholat wajib, kita beristighfar. Ya Allah, ampuni aku. Ketika sholat tadi aku tak khusyuk. Kan itu kan? Nah, menurut aku sempurna ya Allah ibadah sholat yang aku lakukan, tapi lain menurut Engkau. Oleh karena itu hanya inilah kemampuanku untuk melaksanakan ibadah sholat kepadamu. Engkau maha tahu ya Allah. Kita ada sholat itu dari awal sampai akhir usul tak ada. Betul? Aku lagi corona. Corona, oke. Aku kira itu ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula ibu jangan menjadikan alasan kamu tak sholat, kamu sholat malah sholat. Itu jangan sampai terjadi. Di sholatlah semampu kita. Nah, kemudian diiringi dengan sholat sunnah. Di sholat sunnah itu untuk menutupi kekurangan pada sholat wajib. Ibarat pakaian kita koyak, kita tampal. Ada yang ditampal. Tapi kalau pakaian tak ada, apa ditampal? Tak ada. Lah sholat. Di sholat kita wajib, misal kita umpama pakaian, koyak pakaian, kita tampal. Ibadah sholat sunat itulah untuk menambah. Nah, makanya orang tua kita dulu cuba tengok di sholat sunat aja, melaksanakan ibadah sholat wajib. Jadi laksanakan ibadah sholat, rahmatullah, insya Allah segala amal ibadah itu yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itulah dia ibadah sholat. Lanjut kok.
Apa lagi berahmati Allah? La yurfa'u lahu du'a'un ila sama. Doanya tidak diangkat ke langit. Makanya ibu-ibu berahmati Allah, kalau seandainya ibu minta didoakan, mintalah doa pada orang yang rajin sholat. Ini sholat tak pernah akik penuh tangan, pakai lagi kalung. Tahu kok? Pakai kalung, gigi ginom. Wah, itu situ. Jangan. Ya, ada mintalah doa pada orang yang rajin sholat. Walau aku lagi dia anak yatim, rajin sholat, kasih apa yang kita makan, kita usap kepalanya, doakan mati enak. Apa kata Nabi, kalau seandainya hajat engkau ingin dikabulkan oleh Allah, berilah makan anak yatim apa yang kau makan, usaplah telinganya. Usaplah kepalanya. Usaplah kabut, kepalanya tadi kabut yang berambut. Yang berambut, yang tak berambut, usap juga, kecil hati dulu. Karena yang perintah Nabi, usap kepalanya. Insya Allah kata Nabi, hajat engkau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibu rahmati Allah, ini yang dapat kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan dengan tahlil. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi, summa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wal ulama'i amin wal muhsana mulasi wa li jami'il malaikatil mukarramin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'il ahli qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa ustazina wa liman ittama'na hakuna bisababi, khususan ala almarhum Pak Muhammad Saleh Abbas bin Abbas Hamzah, almarhumah Salbiyah binti Hasanuddin, almarhum Muhammad Syarif bin Hasanuddin, almarhum Ajir Salim bin Muhammad Saleh Abbas, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar.
alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Adada maluwatika wa midada kalimatika kullama dzakawtana minna wa ala atika waqidon wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Afdal zikri ba'da annahu la ilaha illallah. 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 La illallah. La ilaha 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 illallah. La illallah. La ilaha 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 illallah. La illallah. La ilaha 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatullah alaiha nahya wa alaiha nuqashu insyaallah minal aminin. Khususan ala almarhum Pak Muhammad Saleh Abbas bin Abbas Hamzah, almarhumah Ibu Saldiah binti Hasanuddin, almarhum Pak Muhammad Saleh bin Hasanuddin, almarhum Pak Haji Salim bin Muhammad Saleh Abbas. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
jinni ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al sawaba ma qara'na bi hadzal mahalli minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah hadiyatan mali tamanahuna bisababi summa khususan ala almarhum Pak Muhammad Saleh Abbas bin Abbas Hamza almarhumah Ibu Saldiah binti Hasanuddin almarhum Pak Muhammad Syarif bin Hasanuddin almarhum Pak Hajir Salim bin Muhammad Saleh Abbas. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum qubratin min qubratin minan niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wal jannata maswahum wa wasil madkhalahum wa'silhum bil ma'i wassalji wal baradi minal khotoya kama yunaqqasal abyadu minad danasi wa abdilhum daral khairam min darihim wa ahlan khairam min ahlihi wa zawjan khairam min zawjihi wa qihim fitnatil qabri wa azaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma ahyaitakum minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitakum minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma jal'aha fi sohaibiha wa sohaibi walidina wa masayikhina wa syahadatil hadirin walihim umma jami'a bi rahmatihi wa ridwan ya hanan ya manan ya bani as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qul bi qabli wa qul jannatika jannatil khulud ila zillin mamdud wa ma'in masbub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusin marfu'ah ma'allazi an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-shalihin was-shalihin was-syuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa jaba wa il khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa rahmika ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin amin ya Rahman.